Arema Polis Podcast Presisi. Ada polisi, ada solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawak-nawak alam, selamat datang di podcast Malakota Rapoposis Arema Polis Podcast Presisi. Ada polisi, ada solusi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial dalam perdana podcast Malakota. Nah, hadir langsung kalau dibilang sebagai ustadz, iya, sebagai orang terkenal kalau menurut saya, ustadz yang masuk dalam kalangan selebritas. Nah, beliau adalah Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang dikenal dengan Gus Miftah. Beliau pemimpin pondok pesantren Ora Haji Sleman ya. Siap. Nah, kami terima kasih sekali kedatangan tamu spesial. Nah, sambil berjalan kita mulai bincang-bincang. Gimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah, dan ini spesial karena dadakan tapi bisa terlaksana. Terlaksana karena kemarin kita baru dari Kalimantan Selatan. Jadi hari yang spesial, pagi breakfast di Jogja, siang makan siang di Kalimantan Selatan di Batu Licin, malam dinner sama Pak Kapolres. Wah, luar biasa. Terus gimana kesannya tentang Malang? Saya nggak asing ya dengan teman-teman Ngalam, Kerangalam, karena kebetulan kita sering ke Malang dan ikatan emosional kita dengan teman-teman di Malang juga luar biasa. Dan ini menjadi kota favorit para jomblo karena anggur itu memang lebih mahal daripada apel, tapi cewek lebih suka diapelin daripada dianggurin. Luar biasa. Nah, lihat perjalanan Gus Miftah sendiri tadi, breakfastnya ada di Jogja, makan siangnya di Tanah Bumbu, Batu Licin. Terus malamnya ada di Kota Malang. Nah, untuk biar tetap fit, kita lihat bugar sekali sampai sekarang nih. Gus Miftah juga lagi dalam kondisi puasa Daud. Nah, apa nih trik-triknya, Gus? Yang pertama, kita harus mencintai pekerjaan kita, profesi kita. Jadi kalau tadi polisi memberi solusi. Ya, ada polisi, ada solusi. Kalau Gus Miftah memberikan, Gus Miftah menyelesaikan masalah tanpa makalah. Saya yang pertama, cintailah profesimu. Kalau kamu menganggap sekarang pekerjaanmu sebagai beban, yang perlu kamu ingat adalah sekian banyak orang di luar sana hari ini yang nganggur dan butuh pekerjaan. Maka teman-teman polisi ya, bagaimana kamu mendedikasikan hidupmu ya untuk kepolisian. Maka saya sering bilang, kerja 24 jam, resiko pekerjaan berat, gaji kecil, tapi percayalah bagaimanapun coklat rasanya tetap paling manis. Makanya saya selalu sampaikan pada saat apel pagi, Gus, rawatlah pekerjaanmu. Niscaya apa yang kamu harapkan akan tercapai. Iya. Jadi ya harus bahagia. Iya, betul. Kemudian yang kedua, saya menggunakan pola-pola yang digunakan oleh Rasulullah bagaimana menjaga kesehatan ini. Konsepnya, dan apapun itu kan tidak boleh berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Makan minum itu kan baik, tapi kalau berlebih-lebihan juga nggak baik. Maka kemudian ada istilah over. Lah, over itu nggak bagus. Lah, saya melihat hari ini banyak polisi yang over. Di apa? Di berat badannya. Walaupun sebenarnya ada teori sih, 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya ada yang gemuk, sebenarnya tidak gemuk, hanya salah planet. Harusnya tinggalnya di Mars. Dia tidak berada dalam tempat yang tepat. Tidak berada dalam tempat. Nah, terus dengan kesibukan Gus Miftah nih, peran serta keluarga, apa arti penting keluarga menurut versinya Gus Miftah? Saya meyakini di balik lelaki yang kuat ada istri yang hebat. Dan di balik istri yang hebat, ATM-nya 4. Nah, itu. Jangan ATM aja, Gus. PIN juga dikasih. Nggak dikasih ATM, nggak dikasih PIN. Saya meyakini kehebatan seseorang itu pasti atas dukungan dan support keluarga, terutama dari seorang istri. Yang jelas saya memberikan pemahaman kepada mereka, samalah dengan teman-teman polisi. Polisi itu kan melayani masyarakat 24 jam, kadang-kadang nggak kenal waktu. Kita juga demikian. Maka langkah yang paling bijak adalah memberikan pemahaman kepada istri atas apa yang kita lakukan. Maka saya sering bilang, kalau ada istri, apalagi istrinya polisi kok ngaturnya berlebih-lebihan, saya bilang, kamu itu istri apa wasit sepak bola?
Kok sukanya ngatur-ngatur? Boleh sayang tapi jangan mengekang. Ya. Nah, terus ada nggak quality time buat keluarga, Gus? Itu harus kita adakan. Kalau kita ngikuti jadwal, tentu nggak akan habis-habis ya. Tapi bagaimana kemudian quality time itu harus kita ciptakan. Maka kayak kemarin saya ke Jepara, kemudian ke Karimun Jawa, saya ajak keluarga. Karena saya udah 2 minggu ini nggak pulang, maka begitu saya landing di Semarang, saya ada acara di Jepara dan Karimun Jawa 3 hari, mereka saya ajak. Itu bagian dari saya untuk menciptakan quality time untuk keluarga. Wah, iya, itu saya nggak mau kemudian anak ini tumbuh dan berkembang tidak saya lihat secara langsung. Ini bahaya tanpa kemudian posisi seorang ayah di dalamnya. Nah, makanya ada pepatah juga, jangan takut duit habis kalau mau memberikan kepada istri sendiri, karena istri adalah penyebab dimudahkannya rezeki suami. Oh jelas, yang jelas cewek itu hatinya seperti rekening bank, nggak mungkin berbunga kalau tidak ada saldonya. Nah, terus dengan perkembangan sekarang di situasi pandemi COVID ini, Gus Miftah sebagai pemimpin pondok pesantren, dalam klausul kondisi pandemi COVID-19 ini apa sih kiat-kiat yang dilakukan dari pondok untuk mengantisipasi COVID? Yang pertama saya sampaikan kepada para santri dan jamaah, jangan kita menjadi orang yang menyombongkan keimanannya. Dulu kan awal-awal pandemi, dan itu kan banyak orang bilang begini, nggak usah takut dengan corona, toh corona ciptaan Allah gitu. Nah, ya kalau begitu kamu nggak usah takut dengan harimau, masukkan dengan harimau ya dimakan sama harimau itu. Ini bagi saya adalah orang-orang yang menampakkan arogansinya, arogansi keimanannya. Ini nggak boleh. Maka pandemi ini harus kita pandang sebagai satu bentuk ujian dari Allah. Kemudian kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah 155, atas ujian-ujian Allah yang diberikan kepada kita kan cuma satu yang diperintahkan oleh Allah, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Maka saya bilang ketika Allah memberikan ujian kepada kita yang berat, Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk mencari solusi hingga penat, tetapi Allah memerintahkan kita untuk sabar dan sholat. Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan musibahnya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Nah, terus di dalam menanggapi situasi pandemi, Gus, kita kan melihat juga sekarang bagaimana sih yang kita lakukan di dalam bela negara. Nah, tadi kita sempat bincang-bincang bela negara menurut versinya Gus Miftah ini seperti apa? Jadi justru di musim pandemi ini kecintaan kita kepada negara dan pemimpin itu banyak menjadi berkurang. Apatisme dan skeptisme dari masyarakat itu begitu nampak. Contoh beginilah, begitu muncul corona, awal mula muncul corona COVID-19, orang minta vaksin kan? Begitu vaksin muncul, minta sertifikasi halal dari MUI, ya kan? Begitu sertifikasi muncul, minta presiden supaya disuntik duluan. Presiden mau minta di live. Sudah di live katanya editan. Ini loh, ini cari-cari kesalahan pemerintah terus. Tapi lucunya apa? Begitu pembagian sembako COVID antri pertama kali. Lah, saya pikir kondisi pandemi ini memang kemudian kita harus memahami posisi kita ya. Yang jelas hari ini saya melihat pemerintah itu sangat berhasil mengamankan COVID ini. Coba bandingkan dengan Singapura. Yang dulu Singapura dengan sok hebatnya mengatakan ini flu biasa, hari ini mereka dibabat habis sama corona. Sementara kita hari ini pada satu zona yang dalam tanda kutip jauh lebih nyaman dibandingkan mereka. Ini saya pikir salah satu keberhasilan pemerintah menjaga keadaan hari ini. Nah, kenapa kemudian masih ada muncul sikap skeptis itu kepada pemerintah? Bagi saya begini, dan ini persoalan yang sangat besar ya. Saya tadi bilang sama Pak Kapolres, bagaimana kemudian dulu ketika kita masih SD, itu kita diajarkan untuk mencintai bangsa ini. Pendidikannya pun, mata pelajarannya pun itu mendukung untuk itu. Dulu masih ingat kan kita pelajaran seperti PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Bagaimana kita diperintahkan untuk menghafalkan nama-nama pahlawan, Cut Mutia, Cut Nyadin, dan lain sebagainya. Kemudian kita diperintahkan untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, ya kan? Kita diajarkan PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Dari SD naik ke SMP kita diajarkan untuk penataran P4, dan itu hari ini nggak ada kan? Bahkan ya coba kita lihat, sekarang sudah tidak ada lagi anak-anak hafal Cut Mutia, Cut Nyadin, hafalnya Cut Mini, Cut Keke, Cut Tari dan cut yang lainnya. Dan cut yang lainnya itu. Itu kenapa? Karena memang pendidikan kita tidak support untuk itu. Makanya saya pikir kalau saya pribadi nanya, di pondok itu saya wajibkan setiap hari Senin anak melakukan upacara bendera.
Saya mewajibkan anak-anak didik saya untuk hafal Pancasila, untuk hafal Undang-Undang Dasar 1945. Makanya yang saya lakukan membantu pemerintah ini apa? Ketika saya manggung pengajian di mana-mana, itu saya selalu bawa uang cash. Tujuannya satu, dan yuk yang hafal Pancasila maju saya kasih uang. Yuk yang hafal Undang-Undang Dasar 45 maju saya kasih uang. Yang hafal lagu kebangsaan yuk tak kasih uang. Ini bagian dari edukasi kepada masyarakat. Ya, sangat langka itu Gus. Nah, kita melihat juga Kota Malang ini sebagai kota pelajar, kota pendidikan. Nah, mungkin ada himbauan untuk dari Gus Miftah kepada para pelajar mahasiswa agar tidak terpapar dalam kondisi radikal. Ya, begini ya. Saya pernah diundang di Mata Najwa sebagai bintang tamu, dan kemudian satu kalimat saya itu trending di Twitter waktu itu dengan tagar ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Lah, banyak hari ini orang yang terpapar paham-paham radikalisme yang kemudian di presisi itu kita buat namanya moderasi beragama. Itu karena awalnya adalah pemilihan guru yang tidak tepat, yang tidak nasionalis, yang tidak mengajarkan kebangsaan dan lain sebagainya. Maka saya minta kepada teman-teman saya kira-kira ngalam, terutama di kalangan milenial, please yuk, kalau mencari guru, carilah guru yang kemudian bisa membawa kita ke zona yang kemudian mencintai bangsa ini, yang paham dengan kebinekaan, yang paham dengan kebangsaan dan toleransi. Maka saya sering mengatakan begini, dan orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada orang yang salah milih pengajian. Oh gitu. Iya. Kalau orang salah pergaulan kayak saya di klub malam, dilokalisasi di tempat prostitusi, itu lebih gampang dinasihati. Tapi kalau udah orang salah milih pengajian, didoktrin dengan pengajian yang salah, ini lebih susah untuk dinasihati. Apalagi belajar dari YouTube ya. Apalagi walinya adalah wali YouTube. Makanya kalau kemudian kaitannya dengan fikih dakwah, Anda bisa, kalau kaitannya dengan dakwah, Anda bisa belajar dari YouTube. Tapi kalau kaitannya dengan fikih, harus bertanya langsung kepada ustadz. Maka dikatakan bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Kenapa? Karena al ilmu bila syekhin fasayhu setan. Ilmu itu tanpa guru-gurunya setan. Dan salah milih guru-gurunya mbahnya setan. Nah, melihat perjalanan Gus itu memberikan siraman rohani itu ada di klub malam, diskotik. Itu nggak takut gangguan Gus? Diganggu pasti. Iya, makanya. Bukan apa namanya, kita tidak bisa mengatur ombak, tetapi kita bisa belajar berselancar. Peselancar yang ulung itu tidak dilahirkan dari Danau Sunter, tetapi dari ombak yang besar. Makanya kita tidak bisa ngatur omongan orang kepada kita, tapi kita bisa menyikapi bagaimana omongan orang. Kita tidak bisa mengatur orang supaya tidak mengganggu kita. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi gangguan mereka. Salah satu caranya adalah saya menggunakan kacamata hitam, supaya kalau melirik tidak kelihatan. Itu tadi menarik, dan saya mau nanya dari tadi malam ketemu ini kacamata hitam ini tidak pernah dilepas, ini apa gitu, indikasinya apa itu? Kenapa saya harus pakai kacamata hitam, dan karena kalau pakai kaca jendela berat. Jadi sebenarnya dulu saya pakai kacamata hitam itu awalnya di tempat lokalisasi. Dan Budi tahu lah kalau tempat lokalisasi itu kan orang pakaiannya seperti apa. Lah saya selalu cari kacamata yang hitam itu minimal untuk membatasi pandangan saya kepada mereka. Karena ustadz juga manusia. Kita kan kurang ajar, dan sebagai laki-laki di luar lihat cewek cantik wow, gitu kan, pulang lihat istri di rumah weh. Makanya kita harus tahu diri, dibatasi dengan kacamata hitam. Apalagi kan pasti godaan buat Gus Miftah sangat besar. Yang sekarang sudah namanya baik, terus kegiatan-kegiatan di kaum marginal dan masyarakat kalangan politik. Nah, saya mau nanya nih Gus, ini jika suatu saat ada penawaran untuk Gus Miftah ikut di dalam kancah politik, gimana tuh Gus? Saya sampai hari ini nggak terpikir, dan ya, bahkan jangankan di politik, di PBNU itu saya ditawari jabatan atau posisi untuk bergabung di dalamnya, saya aja masih menolak, merasa diri saya nggak pantas gitu. Kalau tadi bilang komandan ada tawaran, ya saya sudah ada 2 partai politik yang minta saya sebagai ketua umum, dan alhamdulillah sampai hari ini saya menolak untuk itu. Karena saya sepakat sih, orang-orang baik itu harus terjun di dunia politik, karena kalau enggak akan dikuasai oleh orang-orang yang buruk. Samanya begini, saya sepakat uang itu dikuasai oleh orang yang baik, jangan sampai uang itu dikuasai oleh orang munafik. Karena uang itu kalau dikuasai orang baik pasti manfaatnya jauh lebih banyak. Kalau uang itu dikuasai orang munafik, tentu madorotnya jauh lebih banyak. Demikian juga dengan politik. Kawan-kawan saya dorong ke politik, tapi saya nggak usah lah.
Saya khawatir ya, karena saya tahu tolak ukur saya. Jangan sampai kemudian saya masuk ke dunia politik, saya tidak bisa mewarnai dunia politik, justru saya diwarnai oleh dunia politik. Karena kalau saya lihat ini Gus Miftah, permintaan untuk mengisi ceramah saja itu sebulan bisa 15.000. Saya per hari itu ada asisten 5 dan 1 HP itu rata-rata per hari itu 101 HP. 5 HP berarti 500, 1 bulan berarti bisa 15.000 permintaan. Dan saya barangkali sebulan hanya bisa hadir di 100 sampai 120 lokasi. Ya akhirnya kemudian yang bisa ngatur ya kita itu loh. Tapi juga kadang-kadang nggak enak. Saya pernah di Malang itu sampai saya turun dari panggung saya masuk rumah sakit. Begitu disontek ya saya naik panggung lagi. Karena Gus kasihan lah kita udah motong sampai 4 nih ya dan sebagainya. Tapi ya selama saya bisa insya Allah saya lakukan. Yang kemarin heboh itu kan Gus Miftah dai milenial dengan tarif 3M. Wow, padahal 3M itu muncul 4 tahun yang lalu. Ketika saya hadir di sebuah tempat pengajian, saya nggak dikasih apa-apa dan saya datang dengan ikhlas. Maka muncul istilah 3M, matur nuwun Mas Miftah. Kalau sekarang di Polres tadi malah 7,5M. Apa itu? Pitulungan setengah maksa. Ya, jadi ya kita enjoy saja lah kan itu. Yang jelas bagi saya ada orang bilang begini, Miftah itu dai yang bermewah-mewahan dan lain sebagainya. Saya bilang begini ya, saya kalau Miftahnya itu dihina, Miftahnya dibully, no problem. Tapi jangan sampai dakwahnya itu dihina sama orang. Saya itu kan kalau ngaji dan di klub malam dan lain sebagainya. Coba kalau saya datang ke klub malam dengan penampilan biasa-biasa saja, itu akan dihina sama mereka. Dan saya merasakan itu 20 tahun. Saya datang ke pengajian ibu-ibu sosialita di Jakarta, BPJS lah. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Ada juga BPJS yang kedua, barisan para janda sosialita. Karena saya juga BPJS-nya, buruan para janda sosialita. Itu kalau kemudian kita penampilannya nggak meyakinkan, omongan kita nggak akan didengarkan sama mereka. Maka bagi saya ketika kemudian atribut itu menjadi salah satu hal yang support untuk kita dakwah, ya atribut kita harus bagus tanpa harus membebani umat. Gitu kira-kira. Nah, kita keluar dari konsep Gus. Kalau kita lihat Pak Kapolri itu buat program 16 program prioritas presisi. Nah, Gus Miftah berteman dengan semua kalangan petinggi, menengah sampai dengan kaum marginal. Nah, apa sih harapan dari masyarakat itu terhadap Polri sebenarnya untuk makin baik ke depannya? Saya pikir semakin kesini kan polisi semakin baik. Bahkan dimulai dari pendidikan di Bintara, pendidikan di Akpol, bahkan mungkin kalau masih ada Tamtama ya, masih ada nggak Tamtama sih? Catam itu. Pendidikan saya melihat kurikulumnya kan sudah berbeda banget dengan dulu. Kalau dulu mungkin fisik menjadi suatu hal yang utama. Sekarang kan nggak, justru lebih kepada otak dan pemikiran. Bintara juga demikian, apalagi Akpol. Terus kemudian kebijakan-kebijakan pun yang ditempuh juga luar biasa. Dulu kita mengenal ada istilah promoter kan, profesional, modern, terpercaya. Kemudian hari ini ada presisi dengan commander wish dari masing-masing pimpinan lah. Dari Polres juga ada commander wish, dari Polda juga demikian. Saya pikir kalau kebijakan saya pikir bagusnya. Cuman kadang-kadang aplikasi di lapangan inilah yang kemudian anggota harus paham. Karena justru kebijakan Kapolri itu kadang-kadang tidak bisa terlaksana dengan baik karena kurang pahamnya anggota terhadap kebijakan itu sendiri. Contoh soal presisi umpamanya. Bagaimana kemudian di dalamnya saya melihat ada kebijakan restoratif justice ya. Tidak harus kemudian setiap persoalan hukum diselesaikan di meja hukum. Nah kadang-kadang pemahaman teman-teman penyidik sendiri itu kurang di wilayah itu. Dan di mana-mana ini saya sampaikan. Maka saya pikir program Kapolri dengan 16 kebijakan utamanya ini, prioritasnya ini harus betul-betul dipahami oleh anggota. Sehingga kemudian tidak ada ketimpangan antara kebijakan pusat dengan teman-teman di daerah. Nah, itu saya pikir penting kan itu. Lah, kewajiban saya sendiri sebagai tokoh agama yang memahami program itu, saya sosialisasikan kepada masyarakat. Bagaimana kemudian kinerja kepolisian hari ini dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Memang dalam program prioritas Bapak Kapolri ada program 100 hari dan itu selalu dievaluasi sampai dengan saat ini. Nah, dengan berkembangnya zaman itu, kami juga mendengar bahwa Gus Miftah diminta untuk menggawangi Polri TV divisi Humas. Kebetulan Pak Kadif Humas itu sahabat saya, Irjen Argo Yuwono. Beliau minta sama saya untuk handle di TV Polri dan radio. Nah, kebetulan saya di sana juga ada podcast. Nah, ini saya mau baru cari skema yang bagus. Bagaimana kemudian tidak hanya sekedar hadir, tapi juga akhirnya menjadi pioner.
Jadi tidak hanya sekedar numpang lewat, tetapi ini akan menjadi salah satu basic informasi masyarakat. Karena memang kan sekarang begini nih, kalau dulu yang punya TV itu kan rata-rata konglomerasi. Tapi hari ini semua orang berpotensi punya TV pribadi. Melalui apa? Melalui HP yang kita miliki. Kalau dulu orang bikin TV itu triliunan, miliaran. Sekarang cukup satu beli HP, kita minimal punya IGTV. IGTV. Nah, artinya apa? Perkembangan media ini begitu cepat dan pengaruhnya luar biasa. Kalau teman-teman polisi punya pistol, satu peluru itu hanya bisa mengenai satu kepala. Tapi kalau medsos, coba Anda lihat, satu postingan bisa nembak jutaan kepala. Sasarannya banyak. Saya sering posting hanya 1 menit itu ya. Itu kemudian yang nonton bisa jutaan orang. Salah satu yang kemudian pendapat saya yang viral adalah ketika ditunjuknya Pak Sigit sebagai calon Kapolri waktu itu. Bagaimana pendapat Gus Miftah terhadap Kapolri non-Muslim waktu itu. Maka jawaban saya waktu itu adalah, dan ini viral banget, Polri itu lembaga Kamtibmas, bukan lembaga agama. Artinya siapapun anggota kepolisian yang secara kualifikasi punya kapasitas, kapabilitas, dan akuntabilitas yang memenuhi, dia berhak menjadi Kapolri, calon Kapolri, apapun agamanya. Yang salah itu adalah ketika Pak Sigit jadi ketua MUI. Itu baru salah itu. Tapi kalau Pak Sigit atau siapa beragama Buddha, Hindu, Kristen, selama dia anggota kepolisian, yang nggak boleh itu Gus Miftah nyalon Kapolri. Itu tadi makanya saya bilang, saya mungkin Gus Miftah sudah sangat terkenal ini, cuma mohon maaf, mungkin Gus Miftah tidak bisa jadi Kapolres. Iya, nggak bisa jadi Kapolresta itu loh. Iya, makasih Pak. Terus malah banyak polisi di sini, dan banyak polisi itu gimana coba? Dia polisi bisa menjadi profesor, tapi tidak semua profesor bisa menjadi polisi. Itu kan keren itu. Nah, polisi bisa jadi kiai, tapi kiai tidak bisa jadi polisi. Di Polresta ini sendiri kita tidak dari Kamtibmas, dari masuk ke masyarakat dalam pendekatan agama. Nah, terus kita berlanjut kepada tanggal 22 ini kan akan ada Hari Santri, Gus. Nah, pandangan Gus Miftah serta himbauan Gus Miftah dalam rangkaian Hari Santri ini seperti apa? Saya pikir begini ya, santri itu kan hari ini sebagai sosok yang tidak terpisahkan dari NKRI. Bahkan kemudian munculnya Hari Santri ini adalah berangkat dari resolusi Jan Mbah Hasyim Asy'ari. Ini penghargaan pemerintah kepada santri di Indonesia. Artinya apa? Selama ini perjuangan santri dari awal perjuangan dulu untuk mensupport bangsa ini supaya merdeka diakui oleh pemerintah. Tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kami para santri. Anda jangan melihat santri hanya punya sarung, salah. Jangan lihat sarungnya tapi lihat isinya. Ini yuk sama-sama kita jaga bangsa ini dengan memiliki pemahaman kebangsaan yang bagus, dengan nasionalisme yang terjaga. Santri harus paham 4 pilar kebangsaan. Santri harus memahami apa itu Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Saya pikir ini mutlak diketahui oleh para santri. Dan saya pikir dai-dai Kamtibmas kita itu juga bisa masuk ke wilayah itu. Porsi mereka adalah bagaimana dai-dai Kamtibmas ini bisa masuk ke pesantren-pesantren dengan memberikan pemahaman kebangsaan yang benar. Saya pikir kalau itu dilakukan, dan ini udah bagus kok. Apalagi sekarang kan undang-undang pendidikan juga menguntungkan santri. Ada khusus dana alokasi untuk para santri dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai hubbul waton minal iman itu hanya merupakan slogan belaka, tetapi harus kita hayati dan kita laksanakan. Harus diimplementasikan ya. Harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tidak terasa tuh sudah hampir 30 menit kita berpodcast. Nah, untuk closing statement saya berharap mungkin apa yang ingin disampaikan oleh Gus Miftah ini? Saya pikir Polri hari ini berkembang menjadi sebuah lembaga yang bisa diandalkan oleh masyarakat dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tentunya ke depan harus lebih diperbaiki. Saya sepakat tadi ketika masuk Polresta, bagaimana kemudian masuk ruang lobi itu rasanya tidak seperti masuk di kantor polisi, tapi seperti di lobi hotel. Bagaimana kemudian polisi ini tidak jauh dari masyarakat. Maka saya dulu pernah punya program, dan sama teman-teman Pusham UII waktu itu kita punya program namanya COP, Community Oriented Policing. Jadi pemolisian berbasis masyarakat. Jangan sampai kemudian masyarakat ini kesannya, polisi ini kesannya jauh banget dari masyarakat. Padahal polisi hadir untuk melayani masyarakat. Nah, ke depan saya harapkan
masuk kantor polisi itu rasanya kayak masuk bank gitu kan. Bagaimana kemudian yang berada di depan resepsionis jangan galak-galak. Kan biasanya kita masuk kantor polisi di depan udah bawa senjata dan sebagainya. Masuk ruangan resepsionis lobby yang datang disambut dengan polwan yang cantik. Selamat siang Gus Miftah, ada yang bisa dibantu. Nah, kalau seperti itu dan orang nggak takut ditilang malah minta ditilang. Ya, terima kasih Gus Miftah. Nah, kami juga membuat suatu terobosan dalam podcast ini, posisi ini bernama Polis Podcast Presisi. Nah, ini kami bangun dan ini bisa digunakan oleh seluruh masyarakat, seluruh pimpinan media, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, itu bisa kita undang di sini ya. Bisa kita undang dan boleh menggunakan dari mana saja. Nanti kita akan jadwalkan. Maka kenapa saya mau datang gara-gara itu, Nan? Beli bawang, keliru merica, aku datang ke Polresta Kota Malang dengan membawa cinta. Terima kasih Gus Miftah hadir bersama saya Kapolresta Malang Kota. Kita sudah berbincang 30 menitan dalam podcast ini. Semoga kami doakan Gus Miftah selalu sehat, bahagia dan sukses selalu. Amin, saya doakan Kapolres juga sehat. Amin. Dan insya Allah kombesnya segera turun. Amin. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan Polres Kota Malang mana bisa. Amin. Dan terima kasih, salam presisi buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Miftah. Sama-sama. Rapoposis Arema Polis Podcast Presisi. Ada polisi, ada solusi.